Telat ke kampus. Salah satu nikmat paling besar adalah dipertemukan dengan orang-orang yang ketika bersamanya Allah dan surga terasa dekat. Berkali-kali Yasmin melirik jam tangan, seraya berjalan setengah berlari dari halte Transjakarta. Memasuki kampus butuh waktu sekitar 15 menit untuk bisa sampai ke kelas. Sedangkan waktu yang dimilikinya hanya 5 menit. Doa dirapalkan dalam hati, karena hanya doa yang bisa menyelamatkannya. Dosen pagi ini terkenal killer. Tidak ada dispensasi bagi mahasiswa yang terlambat, kecuali siap menerima nilai E di akhir yang artinya tidak lulus. Yasmin beristighfar sebanyak-banyaknya, kemudian berdoa, semoga Pak Kus belum datang. Ini semua karena Kak Yasna, omel Yasmin dalam hati. Tadi pagi sempat ada drama di antara kakak beradik itu karena memperebutkan setrika. Yasna ingin menyetrika baju kantornya, sedangkan Yasmin ingin menyetrika rok hitamnya. Jangan salah, perkuliahan sesungguhnya tidak sama dengan yang biasa dilihat di televisi, di mana mahasiswa bebas memakai pakaian sesuka hati, seperti tank top, jeans, kaos, ataupun dress mini. Di kampus, khususnya di fakultasnya, tidak boleh memakai jeans dan kaos. Harus celana atau rok bahan, serta kemeja. Yang lebih menyebalkan lagi, Mama lebih membela Yasna. Seperti biasa, Yasmin merasa dianaktirikan. Bagaimana tidak? Setiap kali bertengkar dengan Yasna, selalu sang kakak yang dibela, padahal menurutnya salah. Sedari kecil, Yasmin selalu dibanding-bandingkan dengan Yasna. Mama selalu bilang, harusnya Yasmin seperti sang kakak yang pintar, cantik, masuk di perguruan tinggi bonafit, serta segudang perbandingan yang lain. Yasmin menyadari bahwa dirinya tidak sehebat Yasna yang memiliki segudang prestasi. Namun, Yasmin ingin Mama lebih menghargainya, karena setiap anak punya karakter dan kemampuan yang berbeda. Contohnya, seperti jurusan kuliah yang Yasmin pilih sekarang. Ini bukanlah passionnya. Mama menginginkan Yasmin mengambil jurusan yang sama dengan Yasna, yaitu manajemen. Padahal Yasmin sangat ingin menjadi guru. Keinginan Yasmin tidak muluk, yakni ingin membagikan ilmu pada anak-anak. Ilmu yang bermanfaat, termasuk dalam amal jariah yang pahalanya tidak akan terputus, meskipun orang yang bersangkutan sudah tiada. Apa yang lebih membahagiakan saat jasad sudah terkubur? Tapi pahala masih tetap mengalir. Sesederhana itu pemikiran Yasmin. Untuk itu, belakangan ini Yasmin mencoba menghafal Al-Quran dengan pikiran sederhana. Yasmin berkata pada murabbi, kalau Yasna bisa buat Mama dan Papa bangga dengan prestasi dunia, maka ia membuat mereka bangga dengan hafalan Al-Quran. Orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran akan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Allah. Memang saat ini Yasmin baru menghafal 1,5 juz.
Itu pun juz 30 dan juz 29. Namun ia yakin dengan konsistensi bisa jadi seorang hafizah atau penghafal Al-Quran. Kaki Yasmin berhenti di depan pintu ruang kelas. Satu tangannya menyekat keringat yang muncul dari dahi. Ternyata rasa deg-degan menimbulkan produksi keringat berlebih. Ia menarik nafas dalam untuk menyiapkan hati dengan hal yang akan terjadi, termasuk kemungkinan terburuk, yakni dikeluarkan dari kelas karena terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu terbuka. Semua mata memandang ke arahnya, termasuk dosen killer. Kacamatanya berada di bawah batang hidung. Rasanya awkward menjalar ke seisi ruangan. Jangan dibayangkan dosen killer Yasmin seperti tokoh di novel-novel, masih muda, gagah, berwajah tampan, tapi dingin. Hal itu benar-benar hanya imajinasi. Buktinya, Yasmin tidak menemukan dosen yang seperti itu. "Maaf Pak, saya telat," ucap Yasmin sambil mengulum bibir karena ketakutan. Tatapan dari dosen itu sungguh menyeramkan, seperti singa yang ingin memakan mangsa. "Sudah tahu telat, kenapa masih datang?" Skakmat. "Kamu telat 12 menit. Tahu kan peraturan awal jika ingin ikut kelas saya?" tanya dosen itu dengan sarkastis. Tubuh Yasmin yang berdiri di depan kelas bergetar hebat. Yasmin mengangguk. "Telat 1 menit saja saya tidak terima kompensasi. Apalagi ini 12 menit. "Iya Pak, tapi tadi saya tidak menerima alasan. Omong-omong, pintu keluar masih sama dengan pintu masuk. Mau tidak mau, suka tidak suka, Yasmin harus balik kanan menuju pintu, kemudian meninggalkan ruangan kelas. Padahal dosen juga suka telat. Tapi kenapa kalau mahasiswa yang telat nggak boleh? Nggak adil," gerutu Yasmin dengan kakinya mencak-mencak. Malu setengah mati karena dipermalukan di depan teman-temannya. Yasmin langsung mengambil langkah ke tempat yang dapat membuat hati kembali tenang.